Aku dan Shuyan bertemu saat berusia 8 tahun. Kami sudah saling mengenal selama 10 tahun. Sekarang kita semua akan memasuki universitas dan memasuki dunia orang dewasa. Aku menyukainya. Bahkan aku berharap suatu hari nanti aku bisa menjadi pengantinnya. Jadi ketika dia mengajukan permintaan untuk melangkah lebih jauh denganku, aku tidak bisa menolaknya. Hal yang paling penting seharusnya kuberikan kepada orang yang paling kucintai. Namun yang tidak pernah kuduga adalah secinta yang kukira murni itu di mata Shuyan hanyalah sebuah penaklukan. Sedangkan aku hanyalah bahan omongan untuk melangkah ke dunia dewasa. Ada yang tewas. Keluar. Nice. Gimana? Kamu hebat. Setelah semalam dengan Song Wei, kondisimu oke banget. Nggak bisa lawan. Kenapa tidak terima? Kalau nggak terima, kalian juga bisa cari pengalaman. Kami nggak sehebat kamu. Bunga kelas yang ngasih pengalaman. Kamu ngomong-ngomong, tubuh Song Wei terlalu kurus. Menurut kau Chen Yuking, lebih montok. Kamu jeli. Aku sebenarnya berniat menaklukkan Zhan Yuking, tapi belum ada pengalaman. Aku jadikan Song Wei latihan dulu. Tuan Chen memang jago. Bahkan Song Wei, si bunga kelas, hanya jadi bahan latihan. Kata-katamu itu keliru. Tidur denganku, Song Wei juga nggak rugi, kan? Yan, ceritakan pada kami gimana rasanya sama perawan. Cepat ceritakan kepada kami. Kami belum pernah makan daging babi. Setidaknya pernah lihat babi lari. Biasa saja. Semalam itu hanya dorongan sesaat, suasananya sudah sampai di situ. Lagi pula, aku rasa dia juga sudah tidak tahan lagi. Berarti Song Wei yang memulainya, ternyata dia tipe yang menyimpan nafsu. Dia terus mengganggu Yan selama bertahun-tahun. Akhirnya keinginannya tercapai. Dan mungkin dia sudah lama ingin menghambur ke pelukan Yan. Daging yang sudah di mulut, sayang kalau tidak dimakan. Anggap saja untuk menambah pengalaman, lagi pula tidak perlu bayar. Sungguh tidak adil, yang kering kekeringan, yang basah kebasahan. Ayo, lanjut. Hancurkan dia. Kutembus kalian. Yan, tadi itu pertama kaliku. Jangan khawatir, Wei Wei. Aku akan bertanggung jawab padamu. Nancy, bukankah kita juga akan pergi ke Beijing? Setelah sampai di Beijing, aku pasti menjagamu dengan baik. Yan, aku suka kamu. Kamu suka aku? Kalau begitu, ulangi lagi. Aku tadinya berniat menaklukkan Zhan Yuking karena belum berpengalaman. Jadi, aku coba dulu dengan Song Wei. Tetap saja Tuan Chen yang hebat. Bahkan Song Wei, si bunga kelas, hanya pantas dijadikan bahan latihan. Dia terus mengganggu Yan selama bertahun-tahun. Akhirnya keinginannya tercapai. Mungkin dia sudah lama ingin menghambur ke pelukan Yan. Daging yang sudah di tangan, sayang kalau tidak dimakan. Anggap saya untuk menambah pengalaman. Lagi pula tidak perlu bayar. Wei, ayo makan. Wei, ayo makan. Baik, aku tahu. Wei, ada apa? Kamu tidak enak badan? Makan. Wei, kamu yakin mau kuliah di Beijing? Atau dengarkan kata ayah saja, langsung ke luar negeri? Aku tak tega anak pergi sendiri ke tempat sejauh itu. Memang Beijing tidak dekat, tapi kalau kamu ingin menengoknya, itu tetap lebih mudah daripada ke Amerika, kan? Wei sudah terbiasa di selatan. Aku takut dia tidak cocok dengan iklim Beijing. Nanti Ayan juga pergi. Dia yang menjaga Wei. Apalagi yang kamu khawatirkan? Anak ini, Ayan, belum tentu bisa diandalkan.
soal ini. Biarkan Wei Wei yang memutuskan. Kami sebagai orang tua hanya bisa memberi saran. Wei Wei, jadi kamu sudah memutuskan? Kalau sudah memutuskan, ayo isi formulir pendaftaran. Bu, aku ingin pergi ke Amerika. Ini... Kapan kamu berubah pikiran? Bukankah kamu sudah janjian dengan Ayan? Masa depanku sendiri, aku yang memutuskan. Aku tak mau bergantung pada siapapun. Itu baru anakku. Berpikir begitu sudah benar. Pola pikir dan wawasan ini mirip aku. Benar-benar anak sudah besar, tak mau diatur ibu. Nanti Wei Wei sendirian ke Amerika, mana bisa aku tenang? Kamu tahu Lao Shu, Taipan terbesar yang menguasai seluruh ekonomi kota Haishi kita. Putranya sekolah di Amerika. Nanti kuhubungi dia. Biar dia bantu jaga Wei Wei. Kamu ini tenanglah. Syukurlah. Makanlah Wei Wei. Ayo makan banyak Wei Wei. Wei Wei, malam ini reuni di KTV. Pasti datang ya? Ma, malam ini aku ada reuni. Aku mau pergi. Pergilah, pergilah. Bersenang-senanglah nanti. Makan dulu, makan. Makan dulu. 明天你要嫁给我啦！你要嫁给我啦！明天你要嫁给我你啦！要嫁给我啦！对你说你，说 Cium satu, cium satu, cium satu, cium satu, Gimana lagi permintaan semua? cium satu, cium satu. Wei Wei, Wei Wei. Jangan marah ya. Tadi cuma nyanyi. Jangan salah paham. Apa perlu berpelukan saat nyanyi? Ini cuma lagu, butuh suasana. Ada urusan, aku pergi dulu. Wei Wei, apa maksudmu? Aku dan Yu King cuma nyanyi saja. Apa perlu kamu seheboh itu? Jadi, asal kamu bermain sampai puas saja, perasaanku tidak penting, kan? Wei Wei, aku tidak bermaksud menegurmu, tapi sifat picikmu itu juga seharusnya dikendalikan. Siapa yang tahan? Ayan, jangan marah. Jadi kamu Song Wei dari kelas IPS kan? Aku dengar kamu sangat akrab dengan Ayan. Ayo kita main dadu. Tadi dia marah padamu. Nanti aku bantu kamu mengalahkannya, biar dia minta maaf padamu. Belajarlah dari Zhan Yu King yang begitu pengertian. Sadarlah, jangan marah. Sepanjang hari ini aku tidak melihatmu. Aku sangat merindukanmu. Ayo pergi. Mari, mari, mari. Ayo main, main, main. Minum, minum, minum. Bersulang, bersulang. Aku tidak bisa bernyanyi. Ayan, tadi kamu dan Yu King bermain permainan, tetapi kamu kalah. Berani main, berani kalah. Hukumannya, kalian harus main permainan, Permainan apa? yaitu push up berdua. Bagaimana? Kamu berani? Kalau kita main, apa yang perlu ditakuti? Baik. Baik. Ayo satu, ayo satu, ayo satu. Ayo satu, ayo satu, ayo satu. Ayo satu, ayo satu, ayo satu. Push up, push up. Push up, push up. Push up, push up. Push up, 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 push up, push up. Push up. Ayan, kau sengaja kan? Ini sudah hampir berciuman. Ciuman apa? Song Wei masih di sini. Beraninya Ayan. Song Wei baik hati. Dia pasti tidak marah. Cium, yuk. Cium, cium. Cium! Cium. Kalian percaya atau tidak? Aku benar-benar akan mencium. Ciumlah. Cium, cium. Menyebalkan. Kamu ubah aturan main seenaknya lagi. Ini karena kamu terlalu cantik. Siapa yang tahan? Begini, cium aku sekali. Kita berdua impas.
Ternyata bagi dia, aku hanyalah seorang yang tidak perlu dipedulikan dan juga tidak perlu dihormati. Seperti sehelai pakaian saja. Dia baru teringat padaku saat dingin. Setelah panas, aku akan dibuang ke sudut dengan seenaknya. Wei Wei, kamu mau kemana? Wei Wei, ada apa lagi? Kita hanya bermain game saja. No? Kalau sesuai, hanyalah permainan di matamu. Benarkah? Dari mana kau dapat banyak alasan? Kau mudah marah lalu pergi. Mau kau taruh mukaku di mana? Kalau begitu, saat kau mencium Zhan Yuking tadi, apa aku harus ikut senang seperti mereka? Baru itu dianggap menghormatimu? Maaf, Wei Wei. Kita tadi hanya bermain game saja. Jangan marah dong. Aku mewakili Ayan, meminta maaf padamu. Yuking bahkan sudah memberimu minuman. Sikap macam apa itu? Cepat kendalikan. Sikap manjamu. Begini rajanya, aku yang memutuskan kalian berdua minum 1 gelas. Dan masalah ini selesai. Benar, Wei Wei. Kita kan cuma bermain game. Jangan dianggap serius dong. Semua salahmu karena memaksa main game. Sekarang Wei Wei jadi tidak senang. Jika Wei Wei tidak mau memaafkan Ayan, aku akan merasa bersalah sampai tidak bisa tidur semalaman. Lihat, kau bikin Yuking jadi begini. Ayolah, jangan marah. Song Wei, apa maksudmu? Kau sengaja, kan? Song Wei, kenapa kau seperti ini? Terlalu picik. Sifat yang begitu kekanak-kanakan, mana ada pria yang tahan? Betul. Lihat tubuh Zhan Yuking montok, sifatnya juga baik dan pandai menghisap lollipop. Ayan, semua salahku karena ceroboh. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini semua karena aku terlalu memanjakanmu selama ini. Song Wei, kau di depan teman-temanku tidak memberiku muka. Cepat minta maaf pada Yuking. Baiklah, aku akan memberimu muka. Kalau begitu, langsung minum botol ini saja. Itu menunjukkan ketulusan yang lebih. Wei Wei, jangan memaksakan diri. Kau kan tidak tahan minum. You Qing, dia bisa minum jauh lebih banyak darimu. Bukankah itu lebih baik? Kalau minum harus puas. Kalau main juga harus puas. Wei Wei. Ini Ada setengah botol tersisa untukmu. Aku sedang menstruasi. Ayan, bagaimana kalau kamu minum untukku? Kalau begitu kau saja yang minum. Masa di depan wanita? Kau mau tampak pengecut? Wei Wei, kau ini ada habisnya tidak? Berhenti macam-macam, bisa tidak? Minum pun salah. Tidak minum pun salah. Chen Shao memang susah dilayani ya. Baiklah. Aku rasa kau ingin minum pakai ini kan? Mau minum atau tidak? Ini Pria jahat. Wei Wei. Wei Wei. Wei Wei, Wei Wei. Wei Wei, aku. Apakah kau sudah bangun? Apakah kau sudah merasa lebih baik? Ada apa? Aku khusus membawakanmu sarapan. Kau bersikap begini padaku? Aku tidak lapar.
Jangan-jangan kau masih menyimpan dendam tentang kejadian semalam, kan? Song Wei, kau mau marah? Sampai kapan? Apa kau ingin aku menunduk dan minta maaf, baru berhenti marah? Aku ini laki-laki, tidak bisa melakukan hal-hal yang merendahkan diri. Benar, yang bermasalah selalu orang lain, bukan kau. Kau mau marah sampai kapan? Kenapa dulu aku tidak menyadari bahwa kau begitu cengeng? Cenggeng? Kalau begitu pulang saja. Apa aku mengundangmu? Baik. Kalau kau mau marah, silakan. Aku orang yang toleran. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Dengarlah, kau minum terlalu banyak tadi malam. Aku sengaja membelikanmu bubur untuk menenangkan lambung. Ambillah. Jangan terburu-buru. Kenapa buru-buru? Aku bilang aku masih ingin tidur lagi. Pulanglah dulu. Tidur sendirian itu membosankan. Bagaimana kalau aku menemanimu? Jika kau datang hari ini hanya untuk mengatakan hal ini, maka kau bisa pulang dulu. Kau sungguh tidak romantis. Setelah sarapan nanti, minum obat ini. Ternyata perhatianmu selama ini hanyalah topeng yang sebenarnya adalah mengantarkan obat untukku. Apa maksudmu? Minum obat ini bukankah baik untuk kita berdua? Aku masih muda. Aku tidak ingin menjadi ayah terlalu cepat. Itu akan menghancurkan masa depanku. Tenanglah, meskipun kau tidak membelinya, aku juga bisa makan sendiri. Bukan hanya kamu yang mengkhawatirkan masa depan, tetapi juga aku sendiri. Karena kamu mau makan. Bukankah itu jadi mudah? Begini saja, bagaimana kalau kita coba sekali lagi? Shuyan, jangan bikin aku mual. Keluar! Kenapa masih malu? Bukankah kamu masih belum puas? Ayo! Bagaimana mungkin aku menyukai pria sepertimu? Cepat keluar dari rumahku. Pergi. Song Wei, jangan tidak tahu malu. Kalau nanti kamu menginginkannya, jangan datang merayuku. Ofong kamu leguan. Kamu tidak mau pergi, kan? Tenanglah. Aku tanya, mau pergi atau tidak? Pergi, keluar! Nanti kalau kamu sudah di Beijing, di tempat yang asing bagimu, jangan menceriku. Pergi. Jangan mendekat. Jangan menyesal nanti. Pergi. Dasar wanita gila. Kita sudah sampai di Amerika. Jagalah dirimu baik-baik. Jangan lupa telepon ibu. Bu, tenanglah. Setelah aku sampai di Amerika, aku akan video call denganmu. Ayah, kamu harus menjaga dirimu baik-baik dan juga menjaga ibu. Tenanglah. Halo Om Song, Tante Song. Dan Jian, Baru lebih dari setahun kita tidak bertemu. Jian semakin ganteng. Jian, sekarang kamu sudah sampai di Amerika. Weiwei kami, aku titipkan padamu. Tenang saja Tante, dia satu sekolah denganku. Aku pasti akan menjaganya. Halo, namaku Sucian. Halo, namaku Song Wei. Senang berkenalan denganmu. Dick Song Wei, sebenarnya kita sudah saling kenal sejak dulu. Kak Zian, terakhir kali kamu belum bilang kapan kita berkenalan. Saat kamu masih SD, aku sering membantumu belajar matematika. Setelah itu, ayahku pindah ke utara untuk berbisnis. Aku pun ikut pindah. Aku baru datang ke Haicheng 2 tahun terakhir ini. Oh, ternyata begitu. Tapi aku ingat, dulu kamu tidak setinggi ini dan tidak setampan ini. Aku pergi check-in bagasi dulu. Tunggu aku di sini. Ayan, lihat. Bukankah itu Song Wei? Kenapa dia ikut ke sini?
Wei Wei. Benar-benar kamu? Ngikut tahu? Sudah kubilang, Song Wei itu perempuan sampai dia mengejarnya ke bandara. Mungkin saja dia akan mengejarnya sampai ke Selandia Baru. Perempuan seperti ini terlalu posesif. Pria manapun akan tahan. Aku tuh tidak punya minat itu. Aku tidak mengikutimu. Kamu masih membantah. Karena kamu sudah di sini. Soal kejadian pagi itu, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tapi kamu juga sudah melihat perjalanan ski ke Selandia Baru kali ini. Hanya untuk teman-teman pria. Kalau membawamu, tidak nyaman kan? Begini saja. Kamu pulang duluan. Menoleh. Aku bawakan hadiah untukmu. Oi. Aku tidak datang untuk mencarimu. Bukankah itu saling suka dan pernah tidur bersama? Song Wei, kau pikir kau bisa menguasai aku? Aku sudah bilang padamu, ini benar-benar acara cowok. Membawamu agak merepotkan. Bisakah kamu pulang dulu? Beri aku sedikit ruang pribadi? Lepaskan aku. Yang aku tuju adalah Amerika. Aku tidak tertarik mengganggumu. Song Wei, jangan tidak tahu diri. Ayan. Kenapa Song Wei juga di sini? Ayan, bukankah kita sudah sepakat tidak membawanya? Ternyata ini benar-benar acara cowok. Aku tidak memberitahumu karena takut kamu rewel. Lagi pula, kamu tidak berbakat olahraga. Benar, kita pergi main ski. Bermain ski butuh teknik. Kau tak bisa. Bagaimana kalau luka? Kalian ini benar-benar... Wei Wei ingin pergi. Ajak dia ikut. Wei Wei tidak bisa main ski. Tapi dia bisa bantu bawa barang. Kita, kebetulan, masih butuh asisten? Wei Wei, kamu tak keberatan? Bantu kami bawa barang? Aku bilang sekali lagi. Yang aku tuju adalah Amerika. Aku tidak tertarik mengganggumu. Apalagi bergabung dengan kalian. Song Wei, jangan munafik. Sejak usia 8 tahun kau selalu mengikutiku. Bahkan untuk kuliah pun kau harus ikut denganku ke Beijing. Di hari-hari terakhir liburan ini, aku hanya ingin bersantai. Bisakah kau memberiku sedikit ruang pribadi? Aku tidak mengganggumu. Apakah bandara ini milikmu? Apa aku tidak boleh datang? Kau masih tidak mau mengakuinya? Sejak kecil, kau suka menempel padaku. Bahkan ke kamar mandi pun, kau ingin mengikutiku. Song Wei, apakah kau tahu bahwa kadang-kadang disukai orang lain juga merupakan suatu beban? Cara kau seperti ini benar-benar membuatku sesak. Jangan narsis deh. Yang seharusnya merasa sesak adalah aku. Dari awal sampai akhir, kau tidak mendengarkan apa yang kukatakan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa hidupku hanya punya satu pilihan kamu dan jika ada kemungkinan lain? Kalau begitu, carilah sesuatu untuk dikerjakan sendiri. Aku masih muda dan masih penasaran dengan dunia ini. Aku tidak mau terikat hanya pada dirimu. Pohon mana yang kau cari, itu urusanmu sendiri. Aku sudah tidak peduli lagi. Lagi pula, keluarlah dari duniamu. Dan lihatlah baik-baik. Yang ingin kudatangi adalah Amerika, bukan Selandia Baru. Ayan. Wei Wei benar-benar pergi ke Amerika. Kamu ke Amerika untuk apa? Dengan siapa kau pergi? Dengan siapa aku pergi, itu bukan urusanmu. Baiklah. Sekarang kalau ada yang ingin, kamu katakan kamu tidak mau mengatakannya padaku, kan? Yang penting kamu sudah melihatnya dengan jelas. Jangan terlalu berharap. Sebenarnya kamu mau apa? Katakan dengan jelas di depanku. Ngapain? Apakah kamu gila? Kemana aku pergi? Apa hubungannya denganmu? Karena kamu adalah milikku. Shu Yan, kita memang seharusnya mengatakan semuanya dengan jelas. Kita sudah selesai. Aku bukan milikmu. Kamu juga tidak berhak mengaturku. Kali ini aku pergi ke Amerika untuk kuliah. Apa kamu tidak jadi pergi ke Beijing bersamaku? Mengapa kamu tidak meminta izin padaku, lalu mengubah pilihanmu seenaknya? Izinmu? Kamu pikir kamu siapa? Hidupku, apakah kamu yang menentukan? Baiklah, Song Wei, aku benar-benar meremehkan sifatmu. Hanya karena marah padaku, lalu pergi ke luar negeri semudah itu?
Kamu menilai dirimu terlalu tinggi. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Nanti kalau kamu menyesal di Amerika dan ingin ke Beijing mencariku, itu akan ada kesempatan lagi. Aku tidak kenapa mencarimu lagi. Bukankah kamu bilang tidak mau menggantungkan nasibmu hanya padaku? Kebetulan aku juga. Tanpa perawatanku, kamu pikir kamu bisa hidup dengan baik? Tenang saja, aku punya teman yang bisa menjagaku. Teman? Apa dia laki alay? Iya, terus kenapa? Apa urusanmu? Song Wai, kenapa kamu sejahat ini? Baru beberapa hari kan? Kamu sudah dekat dengan pria lain. Kamu tahu nggak kalau kamu sudah kotor? Selain Aka, tidak ada pria lain yang mau menerimamu. Yang sebenarnya kotor itu justru kamu. Kamu serakah, menyia-nyiakan ketulusan orang. Song Wei, kamu berani memukulku? Kamu percaya nggak kalau aku akan beritahu orang tuamu bahwa kamu pernah tidur denganku? Silakan bilang, dengan temperamen ayahku, mematahkan kakimu pun masih ringan. Aku tidak setuju. Tanpa seizinku, kamu tidak boleh pergi. Aku pergi atau tidak, bukan urusanmu untuk ikut campur. Kamu tidak pantas. Berikan aku tiket pesawatnya. Beri aku tiketnya. Kamu berani menyentuh Weiwei? Kamu cari mati? Kamu siapa? Kamu pikir kamu paling tahu? Aku tidak perlu memberitahumu siapa aku. Tapi kalau kamu berani mengganggu Song Wei lagi, aku tuh tidak keberatan memberitahumu siapa aku. Kamu berani menyentuh Tuan Muda Chen? Kayaknya justru kamu yang cari mati. Ayo, kita harus naik pesawat. Ternyata kamu sejahat ini. Baru saja tidur denganku, kini kamu pergi ke Amerika bersama pria lain. Song Wei, apa kamu begitu kekurangan laki-laki? Jangan hina Weiwei. Minta maaf padanya. Ini urusan pribadiku. Kalau aku memaksa ikut campur, Song Wei, kamu adalah pacarku. Aku larang kau pergi dengannya. Shu Yan, aku akui aku pernah sangat menyukaimu. Tapi sekarang aku sadar, kau tuh sama sekali tidak menyukaiku. Kamu hanya menikmati rasa sukaku padamu. Aku tidak akan pernah bodoh lagi. Song Wei, wah kau begitu baik padamu. Kau bilang bukan, ya bukan. Baik padaku, kau dan dia sering pergi kencan dan main ski. Apakah kau memikirkan perasaanku? Ini yang kau bilang baik padaku. Memangnya kenapa? Aku laki-laki. Bukankah semua laki-laki seperti ini? Terserah kau, sudah tidak ada urusan denganku lagi. Wai, aku tidak tahu kamu akan marah. Seperti ini. Aku tidak jadi pergi ski, boleh? Kau jangan pergi. Minggir. Aku tak mau. Kecuali kau tak pergi. dia menyuruhmu minggir. Wai, kau sinaus mekon, pria ini. Kalau kau ikut dia ke AS, kau pasti akan menyesal. Apa hubungannya denganmu? Kau tak boleh pergi. Kau harus kembali denganku. Ayo. Ayan, tidak apa-apa. Kita pergi. Berikan HP-mu.
Halo? Halo? Song Wei, kenapa kau tak angkat teleponku? Kau ada perlu? Kalau tidak, aku tutup. Kamu di Amerika pasti tidak bahagia, kan? Kalau begitu, aku beri kamu kesempatan. Sapitlah ke Paris, aku bisa memaafkanmu atas pengkhianatanmu. Tidak. Aku baik-baik saja di Amerika. Jangan ganggu aku lagi. Halo? Beraninya kau menutup teleponku? Ayan, sekarang kau sudah bersama Zhan Yuqing, kan? Kenapa masih belum bisa melepaskannya? Song Wei. Kamu tahu apa? Sebenarnya Song Wei juga tidak buruk. Aku mengejar Zhan Yuqing. Hanya merasa rugi. Lagi pula aku masih sangat muda. Seorang pria, sepanjang hidupnya, tidak mungkin hanya memiliki satu wanita, kan? Aku perlu melihat pemandangan luar. Tapi tak boleh lupa, di rumah harus ada yang menyalakan lampu untukku. Betul. Song Wei cocok jadi istri. Zhan Yuqing cocok jadi selingkuhan. Betul. Aku berhenti. Sudahlah. Otsuka ini masih tidak mau kembali. Dia memang sudah berubah, sampai-sampai tidak mengangkat teleponku. Song Wei ini benar-benar bertingkah. Pasangan muda bertengkar. Bukankah itu wajar? Dia bahkan meninggalkanmu dan pergi ke Amerika. Aku telepon dia lagi. Halo? Halo? Wei. Ini Mama Ayan. Halo, Tante. Apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dan Ayan? Kalian bertengkar kecil, lalu kamu pergi ke luar negeri meninggalkannya. Kamu juga terlalu tidak dewasa. Tante, saya tidak mengerti seperti apa. Dewasa yang Tante maksud? Saya kira juga tidak perlu bersikap dewasa kepada orang selain orang tua. Kalau Tante tidak ada urusan lain, saya tutup telepon dulu. Kenapa kamu begitu keras kepala? Yang sudah menyukaimu sejak kecil, kamu menyakitinya dan mengecewakannya. Di mana lagi kamu bisa menemukan laki-laki sepertinya yang tulus padamu? Soal dia tulus kepada saya, apakah itu tulus? Saya rasa saya lebih tahu daripada Tante. Tante mungkin belum tahu seperti apa kelakuan putra Tante. Tante, di sini sudah larut malam. Saya mau istirahat. Selamat mawar tinggal. Sachika ini benar-benar dimanja oleh ayahnya, tidak tahu sopan santun. Bahkan dia bilang, putraku tidak punya moral. Benar-benar tidak tahu malu. Dia itu dibawa si Shu ke jalan yang salah sampai jadi buruk. Setelah dimanfaatkan habis, akan ada saatnya dia menyesal. Beraninya kau bicara. Bahkan wanita pun tak bisa kau atasi. Tahukah kau bahwa bisnis keluarga kita masih bergantung pada ayah Song Wei? Lalu kau biarkan dia pergi begitu saja. Yang hilang ini bukan hanya seorang wanita. Aku tak peduli bagaimana caramu. Bawalah dia kembali. Ayah, apa lagi yang kau mau dariku? Apa aku harus menyusul ke Amerika? Beberapa hari lagi, ayah Song Wei berulang tahun ke-50. Pak Song akan mengadakan acara, mengundang teman-teman bisnis. Song Wei mungkin akan kembali untuk merayakan ulang tahun ayahnya. Kau harus gunakan kesempatan ini untuk membuatnya tinggal. Benarkah? Harap mengemudi dengan hati-hati. Kenapa macet banget begini? Kita hampir terlambat. Mungkin ada kecelakaan di depan. Ini tidak jauh dari aula. Lebih baik kita berjalan kaki.
Ada apa? Hak sepatunya terlalu tinggi. Aku gendong kau saja. Itu terlalu merepotkan. Menggendong pacar sendiri. Nah, itu bukan hal yang merepotkan, kan? Kau lelah? Wei Wei, kau tak perlu terlalu memperhatikan perasaan orang lain. Bagiku, yang lebih penting adalah kakimu tidak sakit. Setelah sampai di ruang pesta, kau masuk saja dulu. Aku tuh sebenarnya harus ke perusahaan ayahku. Untuk mengambil dokumen. Baik, cepat kembali ya. Aku menunggumu. Ya, Kau tidak menemaniku turun. pergilah. Aku harus pergi ke perusahaan ayahku untuk mengambil dokumen. Sebentar lagi aku kembali. Ya, cepat kembali ya. Aku menunggumu. Ya, baik. Aku pergi. Setelah proyek ini selesai, aku akan ke luar negeri. Di mana kau dapat rezeki? Kenapa aku tidak pernah melihatmu? Bisnismu lumayan bagus akhir-akhir ini. Bagus, kamu makin cantik. Dada. Direktur Song. Halo, Direktur Chen. Selamat bertambah usia, Direktur Chen. Semoga sukses sepanjang tahun. Dan makin baik setiap tahun. Selamat ulang tahun, Direktur Song. Baik. Direktur Chen, kau terlalu sopan. Direktur Chen, kau terlalu sopan. Kita semua sudah kenal. Tidak perlu sungkan. Selamat ulang tahun Om Song. Semoga sehat dan panjang umur. Kau makin pengertian. Ganteng banget. Hari ini adalah ulang tahun ke-50 Direktur Song. Kenapa Wei Wei tidak terlihat? Di mana Wei Wei? Pesawatnya baru saja mendarat. Sekarang ini seharusnya sudah sampai. Yan Kame, dengan Wei Wei, sudah berbulan-bulan tidak bertemu. Dia sangat merindukannya. Ya, aku dan Wei Wei tumbuh besar bersama sejak kecil. Ini pertama kalinya kami berpisah selama ini. Nyantai. Kalian anak muda, berkumpullah dengan baik. Banyak ngobrol ya. Kalian bebas. Hari ini jangan cari aku. Besok aku yang akan mencarimu. Tidak bisa. Nona Song datang. Putri sudah tiba. Bicara tentang dia langsung datang. Sungguh anggun. Ya. Lebih cantik lagi. Pantas saja dia putri Pak Song. Penampilan dan auranya. Lebih baik dari artis. Benar-benar, wanita banyak berubah ketika dewasa. Saat aku melihatnya tahun lalu, dia masih terlihat seperti pelajar. Sekarang, sudah tumbuh menjadi wanita cantik. Ya. Ya, sungguh berkelas. Ayah. Nak. Putri kesayangan Mama. Tiba-tiba pergi sejauh ini. Mama ingin bertemu denganmu. Sungguh tidak mudah. Ma, dulu di rumah kau bilang aku menyebalkan. Sekarang kau baru ingat kebaikanku. Wei Wei. Aku ingin bicara denganmu. Baiklah. Kalau begitu hari ini kita bicara sampai tuntas. Sudah cukup kau membuat keributan. Inikah yang ingin kau bicarakan denganku? Aku sudah meneleponmu berkali-kali. Kau tidak pernah menjawab sekalipun. Apa kau tidak merasakan ketulusanku sama sekali? Demi kamu, aku sudah
melakukan sejauh ini. Jika kau masih marah, itu benar-benar tidak masuk akal. Tuan Chen menelepon beberapa kali, sudah ingin aku berterima kasih. Sungguh percaya diri berlebihan. Song Wai, kenapa kau jadi lebay sekarang? Sikapku kenapa? Tergantung pada orang yang seperti apa. Baik. Hari ini aku datang bukan untuk bertengkar denganmu. Kau sudah memaki dan mengamuk juga. Kau seharusnya sudah tenang. Begini saja, semua urusan kita yang lalu. Kita hapus semua. Kita masih bisa seperti waktu kita sekolah dulu. Kau pikir ini main game? Bisa reset semuanya, lalu mulai dari awal? Kenapa tidak? Apa gunanya selalu mengungkit masa lalu? Chen Shuyan, karena aku sudah berjanji untuk berbicara baik-baik, seharusnya obrolan ini berfungsi sebagaimana mestinya. Kita sudah benar-benar selesai. Laut inang sartingau. Song Wai. Jangan selalu gunakan kata-kata perpisahan untuk menyakitiku. Apa untungnya bagimu? Hubungan kita yang 10 tahun. Masakan bisa putus begitu saja? Mohon jaga dirimu. Aku akui, kita tumbuh bersama. Tapi soal perasaan, aku rasa belum tentu. Apakah kau pernah menyatakan cinta padaku? Apakah kau pernah menganggapku sebagai pacarmu? Apakah kau pernah menjalankan kewajiban sebagai pacar? Kau tak pernah melakukannya. Kita bahkan tidak pernah menetapkan hubungan resmi. Lalu kita putus. Jadi mulai sekarang tidak ada hubungan apapun. Tolong jangan menggangguku lagi. Apa engkau menyindirku? Kenapa kau melepaskanku? Kau memang menyindirku? Aku mengerti maksudmu. Menurutmu, aku tidak menyatakan cinta padamu. Juga tidak mengumumkan bahwa kau pacarku. Kau merasa aku kurang menghargaimu? Kan? Kalau begitu, kau sangat ingin menjalani proses ini. Maka aku bisa sepenuhnya menuruti keinginanmu. Aku bisa menyatakan cinta padamu. Bisa mengumumkan kepada semua orang bahwa kau pacarku. Dengan ini kau pasti puas, kan? Chen Shuyan, kau sampai sekarang masih belum tahu masalahnya di mana. Sungguh menyedihkan. Song Wai, jangan kau menguji kesabaranku. Lepaskan aku. Aku tak akan melepasmu. Jangan uji kesabaranku. Lepaskan aku. Aku tak akan melepasmu. Song Wai, jangan lagi kau menguji. Kesabaranku ada batasnya. Aku bersedia dengan tulus menebus perasaanmu. Mau apa lagi? Kalau kamu terus begini, kau akan kehilangan aku sepenuhnya. Tidak. Dari mana rasa percaya dirimu? Kenapa kamu selalu angkuh? Coba dengar apa yang kamu bilang. Orang tuamu sudah suka padaku sejak kecil. Aku sudah lama. Dianggap menantu mereka. Kamu ngambek seperti ini tidak ada gunanya. Kalau kamu mau formalitas, sekarang aku akan membawamu ke depan Paman Song untuk memberitahunya bahwa kau tunanganku. Cukup untuk memberimu status, kan? Jangan berkhayal. Aku sudah punya pacar. Kamu sudah punya pacar? Bagaimana mungkin kau bisa melupakanku? Kalung ini pemberian pacarku. Namanya Sujian. Kamu pernah bertemu dengannya. Dia pacarmu? Kalau dia pacarmu, masa tidak menemanimu? Datang ke acara ulang tahun Paman Song? Jangan bohongi dirimu sendiri. Kamu itu hanya bisa menyukaiku. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Aku pria pertamamu. Kamu hanya milikku. Aku katakan sekali lagi. Kita sudah berakhir. Kalau kamu berani menggangguku lagi, jangan salahkan aku. Wei Wei. Kamu memang lucu. Hanya supaya aku minta maaf, kau pura-pura punya pacar baru. Aku tidak seiseng itu. Aku sungguh tidak mengerti kalian perempuan. Hanya untuk membuatku minta maaf. Apakah ini perlu? Apakah ini penting? Chen Shuyan, apakah kamu merasa bahwa setiap kali kamu menoleh, aku harus tetap berdiri di tempat menunggumu? Kau menilai dirimu terlalu tinggi, kan? Aku bisa bodoh, tapi aku tidak akan merendahkan diriku sendiri. Baik. Kau hebat. Aku minta maaf, oke? Nah, bahkan permintaan maafmu pun terkesan enggan. Siapa yang peduli? Aku sudah minta maaf. Mau apa lagi? Apa ini yang disebut minta maaf? Maaf, cukup seperti ini. Chen Shuyan, antara kamu dan aku
Bukan masalah minta maaf atau tidak. Tetapi aku terhadapmu benar-benar sudah menyerah. Aku tidak akan lagi sebodoh seperti dulu. Lagi pula aku benar-benar sudah punya pasangan. Song Wei, aku sudah minta maaf. Kamu sebenarnya masih mau apa? Apa yang harus kulakukan agar kamu bisa memaafkanku? Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Apa yang harus kukatakan agar kamu mau percaya? Wei Wei, aku sungguh minta maaf padamu. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Liang, kalung giok. Ini adalah kalung giok yang kubeli khusus untukmu di Selandia Baru. Batu permata ini sangat berharga. Aku mengantre sangat lama, baru bisa membelinya. Mengingat hal ini, ampuni aku kali ini. Sepertinya kau benar-benar pergi ski. Berarti kau bersenang-senang, kan? Aku sangat menyesal tidak mengajakmu ikut pergi waktu itu. Pemandangan di sana indah sekali, kau pasti suka. Di sana aku sering berpikir, jika kamu ada di sisiku, betrius indahnya. Aku tidak tertarik. Wei Wei, kamu coba kalung ini. Aku membantumu mencoba kalung ini. Kalung ini untukmu. Ayo kita mulai lagi, ya? Chweksain, kau pasti suka. Ayan, beraninya kau memberikan barang pemberianku kepada orang lain? Ternyata benar, ini memang barang yang kuberikan untukmu. Kalau itu memang untukku, kembalikan padaku. Aku akan mengurusnya sesuka hatiku. Chen Shuyan, jadi ini permintaan maaf palsumu. Benar saja, kau tidak mengecewakanku. Masih seperti biasanya. Membuat orang muak dan ilfil. Untuk apa kau datang ke sini? Menyingkirlah. Orang tuaku diundang, jadi kenapa aku tidak boleh datang? Enyaklah. Chen Shuyan, kau akan menyesalinya. Wei Wei, bukan aku tidak menyiapkan apapun untukmu. Hanya saja aku benar-benar tidak punya waktu. Kalau kau tidak suka ini, aku bisa belikan yang lain. Asal kau mau memaafkanku, aku akan penuhi semua keinginanmu. Kau pikir aku kekurangan? Wei Wei, bagaimana sebenarnya kau mau memaafkanku? Apa aku harus berlutut di depanmu? Wei Wei, aku sudah berlutut. Sudah, maafkan aku. Mari kita mulai dari awal. Aku berjanji, aku bersumpah, aku pasti akan baik padamu. Wei Wei. Sungguh keterlaluan. Perempuan ini benar-benar berhati batu. Sampai-sampai membuat anakku berlutut. Bu, aku mungkin benar-benar akan kehilangan Song Wei. Nanti, suruh ayahmu pergi ke ayahnya untuk melamar. Ayahnya selama ini sangat mengagumimu. Pasti dia akan menyetujui pertunangan ini. Aku tidak percaya. Masa dia berani melawan ayahnya? Hebat. Pinter. Direktur Song, saya naik untuk bicara sebentar. Direktur Song, para sahabat sekalian di dunia bisnis, Marsits ini adalah perayaan ulang tahun yang merupakan hal yang baik. Keluarga Chen kami mendapat kebahagiaan lagi. Saya ingin mengumumkan sebuah kabar baik kepada kalian semua. Putra saya dan putri Direktur Song, Stirap Siakili dan Polos. Pada momen yang baik ini, keluarga Chen kami ingin melamar putri keluarga Song. Semoga putra saya dan putri keluarga Song dapat bersatu dengan sempurna dan menjalin pertunangan. Tambahan kebahagiaan. Ini adalah hal yang baik. Keluarga Chen dan keluarga Song memang sudah memiliki kerjasama. Jika sekarang pertunangan juga ditetapkan, itu pasti menjadi kombinasi yang kuat. Betul sekali. Ku dengar Direktur Song sangat menghargai putra Direktur Chen. Pernikahan ini memang sudah seperti mengalir dengan sendirinya.
Saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Zami dan Sugen yang sudah akrab sejak kecil akan segera bertunangan. Siapa dia? Itu urusan mereka berdua. Apa haknya untuk ikut campur? Wei Wei, aku tahu Shuyan akhir-akhir ini membuatmu tidak senang. Tapi ini juga bukan waktu untuk marah. Wei Wei, sebenarnya apa yang terjadi? Jika kamu tidak setuju, ayah tidak akan memaksamu. Chen Shuyan, kau pembohong yang penuh dusta. Kau bilang sendiri, hanya mencintaiku seorang. Kau akan membuang Song Wei yang sok suci itu. Apa kau lupa? Bagaimana kau membual pada saudaramu? Dia bilang Song Wei hanya wanita yang bisa dimainkan lalu dibuang. Chan King, diam. Wei Wei, sebenarnya yang terjadi? Dia hanya temanku, teman sekelas, bahkan tidak akrab. Aku bahkan tidak mengenalnya. Dan kau, Song Wei, dasar sok suci. Kau menggantung Shuyan sambil menggantung pria lain. Kau hanyalah wanita yang palsu. Kalian ingin menikah? Mimpi. Hanya aku, Zhan Yuqing, yang layak menjadi Chen Shuyan. Dasar tidak tahu terima kasih. Apa kau lupa? Bagaimana dulu kau merayuku? Apa kau lupa? Kau diam-diam dulu menghina Song Wei sebagai kayu? Mana Satpam? Seret dia keluar. Kau benar-benar membuatku muak. Chen Shuyan, kalian akan menyesal. Minggir dariku. Enyahlah kau. Tidak kusangka ya, pria yang tampak sopan ini Ternyata berbuat seperti itu. Sayang sekali. Wei Wei bersamanya bertahun-tahun lamanya. Ini terlalu keterlaluan. Kenapa bisa begini? Ya ampun. Keluarga Chen kalian menganggap putri Song kami mudah ditindas? Tenanglah, ini semua salah paham. Kau harus minta maaf pada Wei Wei. Wei Wei, kau lihat sendiri. Dia itu wanita gila. Dia cemburu padaku. Dia memfitnahku. Bukankah ini yang kamu inginkan? Sekarang tidak ada yang bisa mengganggu kita. Dari mana kita? Hanya kau sendiri. Wei Wei, sudah cukup bagi aku muka. Terima saja pertunangan ini dengan patuh dan hari ini kita lupakan. Bukankah ini yang selalu kamu inginkan? Chen Shuyan, penampilan munafikmu benar-benar membuatku mual. Aku tidak akan pernah menikahimu. Inilah anak yang kalian didik. Sia-sia selama ini. Aku menganggap Yan seperti anakku sendiri. Kalian ini seenaknya menindas putriku. Bapak, Ibu besan, tenanglah. Yan sudah tahu kesalahannya. Kau, laki-laki ini, cepat berlutut pada Wei Wei dan minta maaf. Wei Wei. Aku salah. Aku salah, sungguh aku salah. Aku benar-benar salah. Akulah yang jahat. Aku yang telah dibutakan. Berilah aku satu kesempatan lagi. Demi 10 tahun kebersamaan kita. Maafkan aku kali ini saja, ya. Kau masih ingat? Dulu kau pernah jatuh dan akulah yang membantumu bangun. Saat SMP, Kau pernah dibuli. Aku juga yang membelamu. Bukan begitu? aku hanya khilaf sesaat. Kau tidak bisa menyangkal semua kebaikanku. Aku hanyalah laki-laki. Semua laki-laki pasti pernah berbuat salah. Bagaimana boleh kan? Chen Shuyan, selama bertahun-tahun ini, semua yang kau lakukan untukku hanya itu saja? Tidak. Tidak. Kalau begitu kau ingat tidak? Selama ini kau datang saat kupanggil dan pergi saat kusuruh pergi? Semua hal yang kulakukan untukmu, kau anggap sebagai bahan obrolan antar teman pada saat itu? Apakah kau pernah memikirkan perasaanku? Kumohon. Chen Shuyan, simpan air mata palsumu itu. Permohonanmu bukan untukku. Sejak kau mengucapkan kata-kata itu, mulai detik itu, hubungan kita telah berakhir. Wei Wei, ini karena kau memaksaku. Apakah kau tidak ingat? Malam setelah ujian masuk perguruan tinggi, pertamamu, video itu, aku merekamnya dengan jelas.
Aku sudah merekam semuanya. Chen Shuyan, kau benar-benar keji dan tidak tahu malu. Ya, aku memang keji. Hanya dengan satu sentuhan jariku, video ini akan terkirim ke ponsel semua orang, termasuk ponsel orang tuamu. Aku pikir reputasimu akan hancur seketika. Wei Wei, menurutmu video apa ini sebenarnya? Apa itu yang sekini kau lakukan? Kenapa kau tidak berhenti? Wai Wai, semua drama konyol ini biarlah berakhir. Asalkan kau bertunangan denganku, mulai sekarang aku akan memenuhi semua keinginanmu. Aku sudah memberimu kesempatan. Sekarang aku akan menghitung sampai 3. Jika engkau masih tidak setuju. 3, 2. Chen Shuyan, kau benar-benar keji dan tidak tahu malu. Berani-beraninya kau memikirkan pikiran kotor itu lagi. Aku jamin, dengan semua yang kumiliki, akan kumasukkan kau ke penjara. Yana, Wei Wei, kau tidak apa-apa? Chang, aku... Tu tidak perlu bicara apa-apa lagi. Aku percaya padamu. Kau korbannya. Semua ini salahnya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Dengarkan aku. Sekretaris Chen, hentikan segera. Semua kerjasama bisnis dengan keluarga Chen, hentikan segera. Ini kesalahpahaman. Itu kesalahpahaman. Segera usir mereka, semua anggota keluarga Chen. Segera. Wei Wei, ibu pesan. Yan Er, dia sudah tahu salahnya. Wei Wei, ibu pesan. Ibu besan. Ibu pesan. Yan Er, dia sudah tahu salahnya. Yana. Kau, dasar anak durhaka. Sekarang keluarga Chen kita benar-benar hancur. Ayah, keluarga Song, apa hebatnya mereka? Tanpa mereka, apa kita tidak bisa hidup? Tanpa pesanan keluarga Song, keluarga Chen kita sepertinya benar-benar akan bangkrut. Halo. Halo, Direktur Song. Bicaralah. Bank telah mengajukan Pembekuan semua aset kami. Lantai bawah diblokir para pemasok. Mereka memasang spanduk. Mereka juga menuntut pelunasan. Satpam. Hampir tidak bisa menahan mereka lagi. Kamu bisa memprovokasi siapa saja. Tapi kenapa harus Song Wei? Kamu bahkan melakukan tindakan keji itu. Apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Chen? Ibu. Dengarkan aku baik-baik. Aku bilang, sekarang juga pergi temui Song Wei. Ke depan rumah keluarga Song. Bersimpuh memohon padanya. Apapun caranya, buat Song Wei berubah pikiran. Buat keluarga Song memulihkan pesanan kami. Wisbesti, kau keluar dari keluarga Chen kami. Pak Tua. Kamu ini. Pak Tua. Ibu ayah, begitulah ceritanya. Tetapi sekarang aku sudah melihat siapa dia sebenarnya. Mulai sekarang tidak akan pernah tertipu olehnya lagi. Dia kusangka Chen Shuyan ini yang masih muda ternyata punya banyak akal bulus. Wei Wei, kamu diperlakukan tidak adil. Ini karena ayah dulu salah menilai, hampir saja mencelakakanmu. Anakku yang lugu. Katakan, kenapa kamu tidak sejak awal memberitahu kami? Bagaimana dia bisa berbuat begitu padamu? Bagaimana dengan video itu? Tante, jangan khawatir. Aku sudah menghubungi teknisi terbaik yang membobol akun Chen Shuyan dan menghapus semua video. Dia tidak akan berani lagi untuk berbuat sembarangan. Xian bagus. Dia anak yang baik. Dia bisa diandalkan saat genting. Benar, kali ini berkat Zian. Aku ingat waktu kamu masih kecil, kamu juga sering berkata kepadaku bahwa kamu setelah besar akan menikahi Wei Wei. Entahlah.
Apakah kamu masih ingat? Om, Tante, yuk aku berjanji kepada kalian bahwa kata-kata yang telah kuucapkan pasti akan kutepati. Asalkan dia luluh, keluarga Chen kami bisa bangkit kembali. Aku bersedia dan menundukkan kepala. Dia seharusnya kembali dengan penuh syukur. Dia sangat mencintaiku. Masa mungkin dia rela melepasku? Dia hanya sedang mengujiku. Ingin melihat ketulusan yang lebih besar dariku. Woi Wai, kamu keluar. Aku sengaja datang menemuimu. Aku ingat bunga lili favoritmu yang khusus kubelikan untukmu. Shuyan, sudah kubilang, kita tidak punya hubungan apapun. Tolong jangan ganggu aku lagi. Wai Wai. Lepaskan aku? Cukup. Wai Wai. Dengan sifatmu ini, sampai kapan kamu mau marah? Aku sudah merendahkan diri, datang memohon padamu. Bunga sudah kubeli, permintaan maaf sudah kucapkan. Apa ini belum cukup tulus? Jadi, apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? Wai Wai, keluarga Chen kami sekarang sedang mengalami kesulitan. Bicaralah dengan ayahmu, suruh dia mengembalikan pesanan. Aku berjanji, asalkan kamu mau kembali, aku Chen Shuyan mulai sekarang, dalam hati dan mataku, hanya ada kamu Song Wai seorang. Setuju? Perasaan? Shuyan, masih bisakah kita berdua mengatakan perasaan itu? Perasaan yang kau bicarakan itu hanyalah menjadikanku bahan omongan di belakang dengan cara yang keji untuk mengancamku. Jangan ganggu aku lagi. Jika tidak, aku akan melaporkanmu ke polisi karena pelecehan. Song Wai. Jangan kau cari masalah. Song Wei, sudah makan? Apa hakmu? Song Wai, katakan padaku. Apa hakmu? Apa hakmu? Dia bisa mengejarmu, sedangkan aku tidak. Berapa lama kamu mengenalnya? Berapa puan setengah tahun. Song Wai, dari umur 8 sampai 18 tahun, 10 tahun penuh perasaan. Tidak ada yang lebih mengenalmu daripada aku. Tidak ada yang lebih pantas berada di sampingmu daripada aku. Shuyan, berkacalah pada hatimu. Dalam lebih dari 10 tahun, kita saling mengenal. Hari apa kamu benar-benar peduli padaku dan menghormatiku? Kamu hanya melihat latar belakang keluarga Song kami, memanfaatkan kebodohan dan kepolosanku. Aktingmu membuatku sangat jijik. Pergilah dari hidupku. Song Wei. Song Wei, Song Wei, Song Wei. Jika engkau pergi dengannya, kau akan menyesal. Song Wei, Song Wei, So Xiang. Kalian tunggu saja. Kalian tunggu saja. Untuk apa kamu datang? Om dan Tante, aku tahu aku tidak pantas datang. Aku winan kesalahan yang pernah kulakukan. Aku memang tergoda oleh bunga liar yang membuatku buta. Om Tana, kalian juga melihatku tumbuh dewasa kan? Aku dan Wei Wei dari SD. Udah 10 tahun. Cintaku 10 tahun. Aku bersumpah demi langit, tulus pada Wei Wei. Om Tanda, tidak sadarkah kalian? Wei Wei dulu sangat baik, tapi dirusak oleh orang Shu itu. Sekarang jadi jahat, tak memberiku kesempatan. Kamu lakukan hal keji, malah salahkan kami. Wahai datang. Tante benar. Tapi orang tuaku beruban semalaman. Om, Tante, aku mohon demi hubungan kita. Selama puluhan tahun,
Beri keluarga Chen. Jalan keluar ya. Kumohon. Shuyan, perasaan bukan jual beli. Apalagi alat untuk mengancam. Hati Wei Wei hancur. Masalah keluarga Chen kalian adalah akibat dari manajemen buruk dan moral yang rusak. Kami tidak berdaya. Kami menghormati pilihan Wei Wei. Pergilah. Om Tante, beri aku kesempatan lagi. Om Tante. Kedua orang tua ini Wei Wei. Aku benar-benar tahu salahku. Aku sudah merendah seperti ini. Kumohon, maafkanlah aku. Shuyan, kekurang ajaranmu benar-benar melampaui batas pemahamanku. Wei Wei, aku akui. Sebelumnya aku terlalu bermain. Tapi sekarang aku sudah cukup dan lelah bermain. Aku hanya ingin hidup tenang dan baik-baik bersamamu. Apakah ini belum cukup? Bukankah ini anugerah terbesar untukmu? Ternyata dia pria yang jahat. Aku katakan untuk terakhir kalinya, kita sudah selesai. Hargai dirimu. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Wei Wei. Jangan pergi. Aku mohon. Aku benar-benar serius. Chen Shuyan, kau benar-benar tidak tahu malu. Ini urusan antara aku dan dia. Wei Wei, ayo kita pindah tempat. Song Wei, Tongass Tani, Xu Jian kita lihat saja. Yan, abang kau baik-baik saja akhir-akhir ini. Kau terlihat murung. Mana Song Wei yang selalu mengikutimu itu? Seingatku kalian sebelumnya. Mau bertunangan kan? Manusia selalu berubah. Dulu saat keluarga Chengku makmur. Dia mah tidak mau pergi meski kuusir. Sekarang keluarga Chengku hanya menghadapi sedikit kesulitan, lalu dia langsung pergi dengan orang lain. Sungguh menyakitkan. Hubungan 10 tahun, dia putuskan begitu saja? Tanpa memberiku kesempatan sedikit pun. Tidak kusangka, Song Wei ternyata orang yang matre. Wei Wei. Shuyan itu benar-benar menjijikkan. Dia bilang di mana-mana kalau kamu matre. Lihatlah screenshot yang kukirim padamu. Aku pikir cukup dengan mengabaikannya. Ternyata aku terlalu naif. Karena dia suka bermain-main, aku akan menemani sampai tuntas. Katakan, ada perlu apa? Wei Wei, akhirnya kau mau menemuiku. Aku tahu kau tidak bisa melupakanku. Shuyan, rumor bahwa aku matre dan meninggalkanmu. Itu kamu yang menyebarkannya, kan? Wei Wei, itu semua masa lalu. Waktu itu aku hanya khilaf sampai berbuat salah. Lagi pula, aku sudah minta maaf berkali-kali. Jangan permasalahkan hal kecil ini. Katakan dengan jelas, siapa yang bersalah? Aku yang tergoda, tapi itu semua karena Zhan Yuking, wanita itu yang menipuku. Aku sudah sadar, bukan? Wei Wei, maafkan aku. Aku janji tidak akan selingkuh lagi. Baiklah, kalau begitu berlutut dan akui salahmu. Kalau aku berlutut dan mengaku salah, kau akan memaafkanku? Baik.
Why? Aku salah. Dulu aku tidak bisa membedakan. Aku mengkhianatimu. Kedepannya aku pasti berubah. Shuyan, air mata dan permohonanmu jauh lebih memuakkan daripada kebohonganmu. Di antara kita sudah tidak ada lagi ikatan. Berhati-hatilah. Apa maksudmu? Song Wei. Kalian mau kemana? Dasar perempuan kejam. Setelah kau meninggalkan Chen Shuyan, kau pikir kau siapa? Kau pikir Shu Jian akan menikahimu? Kau wanita yang sudah kupermainkan. Setelah dia bosan denganmu, pasti dia akan mengusirmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika aku jadi hantu, aku tetap tidak akan melepaskan kalian. Dasar pria bajingan, kalian akan mati sia-sia. Tuan, dilarang berisik. Pergi. Tunggu saja. Kau begitu kotor. Tidak akan ada yang mau menerimamu selain aku. Lepaskan aku. Tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Lepaskan aku. Ayo pergi. Jangan menyiksa dirimu karena dia. Lihat ini. Ayah, ibu, kami pulang. Ayah teribu aku pulang? Sudah pulang. Zian, kau bilang pulang, langsung pulang. Kenapa bawa banyak sekali barang? Om, Tante, ini semua adalah oleh-oleh untuk kalian. Sedikit tanda kasih. Orang tuaku titip salam untuk kalian. Baik, ayo. Ayo masuk, duduk. Ayo masuk, duduk. Om, Tante, apa kabar? Wei. Hari ini aku datang untuk menjenguk Om dan Tante. Sekalian menemuimu. Sudah lama tidak bertemu. Shuyan, tolong jaga sikapmu. Wei. Setahun sudah berlalu. Kau tahu bagaimana aku melewati tahun ini. Setiap hari dan malam aku menyesal. Tapi aku selalu memikirkanmu. Lihatlah aku sekarang. Tanpa dirimu. Aku seperti mayat berjalan, hidup lebih buruk dari mati. Wei. Setahun sudah berlalu, mengapa kau masih marah? Bisakah kau memberiku satu kesempatan? Meski hanya sekali? Aku pasti akan hidup baik bersamamu. Boleh kan? Shuyan, aku tidak mau mendengar omong kosong yang tidak berarti ini. Permintaan maafmu tidak berharga. Paman Song. Aku mohon padamu. Aku tahu, aku dulu masih muda dan bodoh. Telah melakukan banyak hal yang menyakiti Wei dan juga Paman serta Bibi. Aku hari ini khusus datang untuk meminta maaf dengan tulus padamu. Kumohon, Bibi. Aku mohon padamu. Izinkan aku berbicara baik-baik dengan Song Wei. Boleh kan? Sudahlah, Shuyan. Demi hubungan kita yang dulu, aku tidak mengusirmu hari ini. Kalau ada yang mau dikatakan, katakanlah sekarang. Setelah selesai bicara, langsung pergi. Wei. Apakah kau masih ingat waktu SMP? Kita pertama kali pergi ke tempat ski. Saat itu, kamu sangat canggung. Tanganmu kaku, sampai jatuh dari gunung, dan aku yang menggendongmu turun. Saat itu, kita begitu baik. Aku sangat kangen. Tapi sekarang, ada pria seperti itu. Berapa lama kamu mengenalnya? Dia tahu yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka. Hanya aku yang baik padamu. Omonganmu itu sudah kau katakan pada berapa banyak gadis?
Siano itu... Chan Yuking, apakah dia juga tertipu olehmu? Wei Wei. Nikahi aku. Selagi hari ini, Paman Song, Baby Song, Saksikanlah di sini. aku Chen Shuyan berjanji, mulai sekarang hanya akan mencintaimu, Song Wei. Hal-hal buruk yang dulu itu sudah berlalu. Aku tidak akan mendendam. Semua akan menjadi baik. Setuju? Simpan kepalsuanmu itu, reaksi yang menjijikkan. Wei Wei, jangan bersikap bodoh lagi. Menurutmu, Suzian, apakah dia benar-benar mencintaimu? Apakah dia benar-benar akan menikahimu? Dia itu hanya mempermainkanmu dan nanti akan membuangmu. Hanya aku Chen Shuyan, yang akan memberimu status, berbuat baik padamu, dan tidak akan menendam. Hanya aku yang bisa baik kepadamu. Chen Shuyan, omong kosong, keluar. Paman, Bibi, saya harus mengatakan sesuatu. Saya takut jika menunggu lebih lama, akan membuat Wei Wei semakin menderita. Aku dan Wei Wei saling mencintai dengan tulus. Aku menghargainya lebih dari diriku sendiri. Pada hari berkumpulnya keluarga ini, di hadapan kalian berdua, aku ingin dengan sungguh-sungguh melamar Song Wei. Paman dan Bibi, aku mohon izinkan putri kalian menikah denganku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya bahagia. Xian, Apakah kamu benar-benar akan menikahi Wei Wei? Wei Wei, Maukah kamu menikah denganku? Aku Shujian bersumpah di sini. Aku akan sepanjang hidupku menjaga dan menghormatimu, menyayangimu, tidak akan pernah membiarkanmu menderita dan terluka. Aku mau. Bagus, Jian. Wei Wei kami percayakan padamu, kami merasa tenang. Aku setuju dengan pernikahan ini. anak baik, anak baik. Bibi juga setuju. Kalian harus bahagia. Aku tidak setuju. Wei Wei, di hari-hari tanpamu, aku benar-benar tidak terbiasa. Dan setiap hari aku memikirkanmu. Tanpamu, hidupku tidak ada artinya sama sekali. Aku tahu. Shuyan, sejak aku meninggalkanmu, aku baru tahu ternyata dua orang yang benar-benar saling mencintai tidak perlu saling menyesuaikan. Dengan hati-hati. Dalam cinta, aku bisa dengan berani menjadi diriku sendiri, bukan seperti sampah yang dibuang sembarangan. Benar. Lalu bagaimana dengan janji kita sebelumnya? Kita sebelumnya bukankah sudah berjanji untuk kuliah di Beijing bersama, kan? Dan bersama-sama mendaftar kuliah ke luar negeri dan pergi bersama-sama ke seluruh dunia untuk melihat setiap tempat. Sebuah janji dan impian itu. Apa artinya semua ini? Mengapa kamu mengingkari janjimu? Kamu salah, Shuyan. Kamu adalah orang yang mengingkari janji lebih dulu sejak saat kamu mengkhianati perasaan kita. Saat kau melontarkan kata-kata kasar, perjanjian kita sudah kau hancurkan dengan tanganmu sendiri. Sedangkan sekarang aku sudah menemukan seseorang yang akan menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Tidak. Wei, jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi.
Kau adalah milikku seorang. Kau hanya milikku. Shu Yan, mungkin kau sama sekali tidak pernah sungguh menyukaiku. Kau hanya tidak rela kehilangan seseorang yang dulu begitu setia padamu. Kau tidak kira rela kehilangan kemuliaan keluarga Song. Cukup, tak ada gunanya bicara lagi. Satpam. Paman, aku sungguh mencintainya. Lepaskan aku apapun yang terjadi. Selama kita belum menikah, aku tidak akan menyerah. Lepaskan aku. Wai, kebetulan sekali. Lihat, sarapan yang kubeli khusus untukmu. Di dalamnya ada makanan yang kamu suka, teripang masak merah, bakso 8 rasa, serta longan dan manisan kulit persik. Semua ada. Ayo, coba. Cicipilah. Bibi Wang, buang semua itu. Baik, Nona. Wai, tadi malam aku memimpikanmu. Kita rujuk kembali, dan kita punya 2 anak. Yang lucu, seorang laki-laki dan seorang perempuan cantik sepertimu. Wai, tanpamu ranjangku dingin. Kembalilah, kita atur ulang rumah kita. Xiaoxiang, aku mohon padamu. Kembalikan Wai padaku. Tanpa Wai, aku benar-benar tidak bisa hidup. Apa syaratmu? Apapun akan kuterima. Chen Shuyan, terakhir kali aku memperingatkanmu. Hentikan segera semua tindakan pelecehanmu. Wei adalah tunanganku. Kami akan segera menikah. Jika kau berani mendekatinya lagi, berani mengganggunya lagi, aku pasti akan memasukkanmu ke tahanan untuk merenungkan perbuatanmu. Xiang, aku mohon padamu. Aku mohon. Aku sudah sangat memberimu muka. Pertunangan. Pernikahan. Itu tidak mungkin. Song Wei adalah milikku. Dia hanya bisa menjadi milikku. Xiaoxiang, semua ini karena kamu. Kaulah yang merebutnya dariku. Benar. Asalkan mendapatkan tubuhnya dan membuatnya hamil demi reputasinya, demi anaknya, dia terpaksa bersamaku. Maka dia hanya bisa menjadi milikku. Xiaoxiang, jangan harap kau mendapatkan dirinya yang utuh. Wei, aku tahu aku salah. Salah besar. Kesalahan yang tak termaafkan. Pengejarku selama ini adalah kegilaan dan kekecewaan terakhirku. Aku tidak meminta maafmu. Itu terlalu mewah. Aku hanya minta kesempatan berpamitan langsung. Biarkan aku mengucapkan maaf langsung padamu. Lalu kuputus semua angan-angan itu. Jika engkau merasa pertemuan terakhir ini pun terlalu mustahil, ya itulah ganjaran setimpal bagiku. Aku rela mengorbankan nyawaku
untuk menebus kesalahanku padamu. Maafkan aku. Wai Wai. Semoga kau bahagia. Untuk kali ini, kau harus benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Wai Wai. Aku tahu, aku pernah melakukan beberapa hal yang tak bisa ditebus. Tapi kali ini aku datang benar-benar untuk minta maaf padamu. Ini kata-kata perpisahan. Kuharap ini yang terakhir. Aku menepati janjiku. Aku angkat telepon. Zion, tenanglah. Aku akan benar-benar memutuskan hubungan dengannya agar dia tidak mengganggu kita lagi. Ya, aku percaya padamu. Hubungi aku jika ada masalah. Wai Wai. Lagi pula, ini adalah pertemuan terakhir kita. Setelah kopi ini habis, setelahnya, aku tak akan pernah melihatmu lagi. Dia oke, tell papa. Aku pergi dulu. Apa yang kau masukkan ke dalam kopi? Wei Wei, jangan takut. Aku hanya ingin membuatmu tidur nyenyak. Setelah kau bangun, tak akan ada yang bisa memisahkan kita lagi. Chen Shuyan. Dasar laki-laki. Mau apa kau? Wei Wei, jangan takut. Di sini hanya ada kita. Akhirnya hanya ada kita berdua. Tidak ada lagi orang yang bisa mengganggu kita. Wei Wei, tenanglah. Aku akan sangat lembut. Aku akan sangat lembut. Saat kau bangun nanti, kita benar-benar menjadi milik satu sama lain. Setelah kita punya anak, orang tuamu dan Shujian, mereka tidak akan berkata apa-apa. Kau akan kembali ke sisiku dengan patuh. Jangan khawatir. Kita ini pasti akan lebih bahagia daripada sebelumnya. Aku pasti lebih mencintaimu daripada Shujian. Aku hanya mencintaimu seorang. Chen Shuyan, jangan begitu. Coba ingat-ingat masa lalu. Dulu kau tidak seperti ini. Dulu aku terlalu bodoh. Terlalu peduli pada hal-hal yang tidak berguna. Sekarang aku akhirnya tahu. Hal-hal itu semuanya palsu. Hanya yang benar-benar didapat. Itulah yang nyata. Wei Wei, jangan menolakku. Chen Shuyan, perbuatanmu itu kejahatan. Kau akan masuk penjara. Su Jian tidak akan melepaskanmu. Sochian yang tidak berguna itu, berhak apa dia menikahimu? Dia itu laki-laki macam apa? Saat dia datang, kau sudah menjadi milikku sejak lama. Wei Wei, nikmatilah. Berhenti, Chen Shuyan. Aku akan membunuhmu. Kamu siapa? Shujian, kamu pikir kamu siapa? Dia adalah pacarku. Kami sepasang kekasih. Lepaskan aku. Wei Wei. Maaf. Aku datang terlambat. Shujian, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kusian, kau akan mati mengenaskan. Wei Wei adalah pacarku. Mau apa kau? Lepaskan aku. Wei Wei, aku di sini.
Shuxian, Wei Wei adalah milikku. Dia benar-benar milikku. Wei Wei. Tak kusangka pria Chen Shuyan ini ternyata bisa melakukan hal seperti itu. Dalam tubuh pasien terdeteksi kandungan obat bius yang kuat. Untungnya dosis yang masuk tidak terlalu besar. Pertolongan medisnya cukup cepat. Tidak menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh. Tapi trauma psikologis membutuhkan waktu untuk pulih dan Konseling psikologis. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Wei. Bibi mohon padamu. Kumohon lepaskan Yan Er. Dia tahu kesalahannya. Dia benar-benar tahu kesalahannya. Dia hanya khilaf sesaat. Lihatlah betapa dia mencintaimu. Dan demi hubungan baik keluarga kita, lepaskan dia. Bibi berlutut padamu. Wei Wei, paman sungguh malu memohon padamu. Laki-laki itu pantas menerima hukumannya. Bagaimanapun juga, dia adalah anakku. Paman mohon padamu, maukah kamu membuat surat pengampunan? Setidaknya kurangi hukumannya. Mustahil. Dia membius tunanganku, menculiknya, dan berniat memperkosanya. Salah satu saja dari semua ini sudah cukup membuatnya mendekam seumur hidup di penjara. Pengampunan? Apa hak kalian meminta pengampunan? Segera pergi. Jangan ganggu istirahat Wei Wei. Maafkan kami, Paman dan Bibi. Aku tidak memaafkan. Dan tidak akan pernah memaafkan. Aku minta kalian pergi. Halo, Chen Shuyan. Bunuh diri di tahanan. Polisi memberitahukan Chen Shuyan di tahanan telah bunuh diri. Yan Er-ku. Bunuh diri? Bagaimana mungkin? Yana-ku. Yana. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berlalu. Ya, semuanya sudah berlalu. Masa depan adalah milik kita.